Welcome to the Baxter Building. We make a point to do family dinner every week. Herbie, how's that sauce coming? Yeah, I'll be the judge of that. Went up the first time. You couldn't turn invisible. Best looking, he means. And Johnny never caught fire. As a family. Hello Brovers, ini trailer yang sangat-sangat gue nantikan dan ternyata ekspektasi gue sudah sangat tinggi gitu ya, sudah sangat melambung tinggi ke film ini dan jujur saja trailernya itu sangat-sangat bagus banget dan sangat-sangat menutupi ekspektasi gue. Jadi tercukupi nih ekspektasi gue karena ekspektasi gue ke arah sini dan ternyata bener gitu. Bagus banget trailernya. Trailernya gak lama, cuman 1 menit 30 detik tapi bagusnya luar biasa. Kalian harus nonton, wajib nonton, seriusan. Trailernya cakep banget. Karena memang elemennya itu nuansa jadul retro gitu yang high tech tapi ya. Jadi keren banget di situ. Bener-bener kayak teknologi TVA tapi dipakai di salah satu universe gitu dan itu bagus banget tampilannya beneran dah. Dan nuansa lagunya tuh ngingetin gue dengan tema lagunya Quantumania. Kalau misalkan kalian dengerin ulang dari trailer Ant-Man and the Wasp Quantumania itu kan lantunan musiknya itu kan kayak agak-agak retro ke arah TVA gitu kan. Atau misalkan kalian dengerin theme songnya TVA itu mirip-mirip kayak gitu kan, retro-retro gitu kan. Nah ini sama cuy, vibes-nya tuh sama kayak begitu juga, cuman bedanya gak tahu kenapa ini lebih cakep lagi gitu bagi gue. Keren banget cuy, apalagi permainan musiknya ini dapat banget dan terdengar simple tapi cukup dapat gitu makna retro high tech-nya gitu. Apalagi gue dengerinnya pakai full bass dari TWS Monster X KT08 ini, bentuknya ramping, baterainya badak, warnanya cakep, bassnya kerasa udah mantep banget kejernihannya, bentuknya mirip banget kayak AirPods, varian warnanya banyak, rame lah warnanya tuh, dan cocok banget untuk nonton film ataupun main game. Main game paling the best sih karena ya bassnya lumayan gitu ya. Yang bikin gong tuh harganya karena lagi diskon besar-besaran plus udah gratis ongkir pula nih, harganya segini. Langsung CEO sekarang, lu lihat dulu aja link yang udah gua terterakan di keranjang tuh, lu klik dulu aja, lu lihat atau lu periksa dulu harganya berapa. Kalau memang harganya segitu beneran, langsung CEO buruan karena biasanya dibatas-batasin tuh kalau promo-promo kayak begitu. So, welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, trailer dibuka dengan lift yang kebuka dengan style rasio 3/4 kayaknya nih ya. Yang masih tema-tema retro banget gitu lah karena timeline film ini berada di tahun 1960-an dan bukan di Earth 616 MCU. Jadi ini perlu gue konfirmasi dulu ya bahwa ini tidak berada di MCU tapi berada di universe alternatif. Dari tone warnanya pun ini agak berbeda ya karena tone warnanya tuh dibuat agak kecoklatan brown oranye gitu, mirip banget sama tone warna dari TVA. Kalau misalkan kalian nonton Loki terus ketika awal mula si Loki ini diperkenalkan di TVA dan segala macamnya, tone warnanya itu kan kayak agak-agak brown coklat gitu kan ya, dan itu mirip banget tone warnanya seperti di Fantastic Four The First Step ini. Jadi ya memang stylenya tuh agak mirip-mirip gitu ya, dan memang style TVA itu kan retro tapi high tech gitu ya. Jadi komputernya tebel gitu kan ya, komputer tabung gitu kan, tapi ya high tech gitu loh, bagus gitu, teknologinya mantep. Sama kayak yang versi ini Fantastic Four The First Step ya, mereka berada di tahun 1960-an memang, dan secara tampilan memang kelihatan 1960-an, tapi secara high tech ya mungkin saja ini jauh lebih maju ketimbang MCU guys. Kita juga diperlihatkan Sue Storm dan juga Reed Richards yang memperkenalkan Baxter Building atau interior dari Baxter Building yang menjadi markas pusat dari Fantastic Four sekaligus Future Foundation. Banyak yang nanya kemarin, Bang, Future Foundation sama Baxter tuh bedanya apa? Gini, gue jelasin dulu nih ya buat kalian yang mungkin baru ngikutin tentang Fantastic Four nih, gue jelasin. Gini, Baxter Building itu tuh nama bangunannya. Jadi nama bangunannya adalah Baxter Building atau Gedung Baxter. Atau hanya nama tempatnya aja gitu loh ya, nama fasilitasnya. Sedangkan Future Foundation itu adalah organisasi yang bermarkas di Baxter Building.
Jadi itu perbedaan simpelnya ya, Baxter itu tempatnya atau nama markasnya, Future Foundation itu adalah nama organisasinya yang dibentuk oleh Reed Richards. Dan di situ kalau nggak salah, kalau misalkan kita mengacu pada komik, sebenarnya di timeline tersebut ketika Future Foundation itu sudah ada, harusnya ada Peter Parker, karena Peter Parker sempat jadi salah satu anggota di Future Foundation dan dapat kostumnya sendiri juga tuh kalau nggak salah, yang hitam putih apa ya, kalau nggak salah di PS tuh banyak tuh berseliweran kostumnya Future Foundation Spider-Man. Contoh lain lagi analoginya seperti ini, Stark Tower ya, kalau nama gedungnya ya memang Stark Tower, tapi ya organisasi yang bermarkas di Stark Towers itu adalah Avengers, gitulah kurang lebih seperti itu gitu ya, kunciannya tuh kayak begitu. Nah, Reed Richards ini bilang kalau mereka punya peraturan, yaitu harus makan bareng keluarga minimal sekali seminggu ya, untuk menjaga kekeluargaan mereka tetap hangat kayak gitu-gitulah. Dan itu memang tradisi zaman jadul ya. Zaman sekarang pun kayaknya masih diterapkan, tapi nggak semua keluarga menerapkan hal seperti itu. Tapi kalau ya beberapa dari kalian mungkin masih menerapkan hal seperti itu ya, dan gue acungin jempol yang masih menerapkan hal seperti itu. Kita pun diperlihatkan Baxter Building yang desainnya ini anjir. Ini jujur, gue bukan bermaksud overrating atau overhype, tapi bagi gue desainnya cakep banget cuy, asli. Desainnya mengingatkan kita dengan Stark Tower yang baru aja direnovasi gitu, tengahnya bolong gitu. Jadi kalau misalkan kalian inget tuh, Stark Tower itu kan sempat dibeli di Homecoming, terus di Far From Home itu kan udah diliatin gitu ya, Stark Tower itu udah direnovasi full gitu kan ya, dan tengahnya tuh kayak bolong gitu, dan si Peter ngelewatin tengahnya gitu kan pas di ending Far From Home. Nah cuman kalau di universe lain atau di universe alternatif yang akan kita saksikan ini, ternyata itu memang desainnya dari Reed Richards, yaitu Baxter Building. Kalau di universe aslinya atau di universe MCU itu ternyata yang beli adalah Valentina, yang nanti bakal dijadikan sebagai markas besarnya Thunderbolts. Ya, gue nggak tahu ini apakah ide yang baik atau ide yang buruk, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan kita dapat Fantastic Four yang punya universe-nya sendiri dengan segala kemajuan high-tech yang berpadu padankan dengan elemen-elemen retro, dan itu keren banget. Satu dunia lu bayangin kayak begitu coy. Kita juga diperlihatkan Herbie, robot canggih yang berfungsi sebagai asisten dari organisasi Fantastic Four. Ia juga sering membantu tim dengan berbagai tugas gitu ya, seperti komunikasi, navigasi, dan perbaikan teknologi. Jadi Herbie ini tuh mirip kayak AI-nya si Tony Stark, Jarvis, tapi dalam berbentuk robot gitu ya, bukan berbentuk seperti AI suara pada umumnya gitu, enggak. Ini ada bentuknya robot gitu ya. Dan memang Herbie itu sendiri merupakan nama singkatan guys, yaitu Humanoid Experimental Robot B-Type Integrated Electronics, yang disingkat jadi Herbie. Yang dimana Herbie ini pertama kali muncul memang dalam serial animasi Fantastic Four tahun 1978. Yes, dia adalah karakter yang cukup tua guys ya, dan muncul sekarang akhirnya. Herbie sendiri sebenarnya kalau mengacu pada komik itu ada 2 versi guys. Tapi yang kita lihat ini di trailer sepertinya ini Herbie versi pertama ya. Karena buat kalian yang nggak tahu, Herbie itu nanti bakalan ada 2 versi, yang dimana versi jadul atau versi retronya itu nanti bakalan diretas sama semacam virus gitu yang ternyata disematkan oleh suatu karakter yang namanya itu adalah Master Tinker. Nah si Master Tinker inilah yang jadi salah satu penemu atau juga pencipta dari si Herbie. Jadi Herbie Mark I itu dibentuk atau dibuat oleh Master Tinker dan juga Reed Richards. Namun Master Tinker ini menyelipkan suatu virus yang akhirnya virus itu membuat Herbie jadi jahat dan berusaha untuk menyerang balik Fantastic Four, tapi akhirnya digagalkan. Dan setelah hal tersebut gagal, akhirnya si Mr. Fantastic atau Reed Richards itu membuat Herbie lagi, dan dibuatnya itu benar-benar lebih totalitas lagi karena dijadikan sebagai robot terpintarnya, karena sistem pertahanannya itu udah mantep banget sama virus dan sangat sempurna sekali. Jadi yang versi keduanya tuh nanti bahkan jauh lebih sempurna lagi. Yang sekarang aja udah sempurna, yang versi kedua, yang versi modern nanti jauh lebih edan lagi. Bahkan gak cuman sekedar jadi asisten. Kalau misalkan di komik, Herbie itu bahkan sampai jadi salah satu anggota dari Future Foundation. Jadi mereka menganggap bahwa Herbie itu memang benar-benar ada peran di situ gitu loh ya. Nah yang kita lihat ini kemungkinan besar memang merupakan bentuk Herbie versi 1 atau versi jadulnya atau Mark I-nya.
Ini sorry nih, gue bukan so overrated lagi nih, sorry banget nih. Tapi asli bentuk Baxter Buildingnya cakep banget cuy, asli. Kalian ada yang sama juga nggak seleranya tuh yang berkaitan dengan retro high tech gitu kan ya, dan kayak secara desain tuh cakep banget gitu, kayak ngelihat teknologi TVA, tapi ya ini ada di salah satu universe gitu dan keren ternyata penyampaiannya. Ben Grimm juga di sini dibuat lebih kerasa real gitu cuy. Karena di satu sisi memang ini tuh kan praktikal ya, mirip kayak yang versi Johan Gruffudd zaman dulu itu. Tapi kali ini tetap ada elemen CGI-nya sih. Yang gue lihat dari raut wajah dan lain-lain itu tuh udah jelas itu CGI ya. Dan untungnya CGI-nya mulus, jadi masih memandu padankan antara CGI dan juga praktikal. Jadi nggak terlalu sampai yang kelihatan banget CGI-nya dari si Ben Grimm ini gitu. Kita juga diperlihatkan beberapa rumus yang berusaha dipecahkan oleh Reed Richards, yang tentunya berkaitan dengan kosmik. Entah ada lubang cacing ataupun black hole dan lain segala macamnya, itu ada berbagai macam rumusnya, itu ngaruh semua kayaknya itu nanti. Pada adegan ini dibarengin dengan scene awal mula mereka meluncur menggunakan roket. Dari aksen warna suitnya juga itu sudah menggambarkan temanya, yaitu biru langit yang artinya terbang ke atas langit. Nah, elemen putihnya mungkin jadi elemen yang bermaksud cahaya yang mereka terima dan akhirnya membuat mereka jadi seperti ini, atau justru warna putihnya itu ya warna roketnya gitu, bisa jadi kayak gitu. Di sini juga ada perbedaan kostum saat mereka berangkat dan mereka berada di luar angkasa, yang sepertinya ini akan ada dua timeline berbeda atau dua waktu yang berbeda. Jadi ada flashback dan versi masa kini, yang dimana saat masa kininya mereka yaitu 1960-an itu sudah punya kekuatan super dan punya misi keluar angkasa lagi. Dan ada adegan di mana flashback saat awal-awal mereka keluar angkasa. Ini semua ditandai pertama dari desain bajunya yang sedikit berbeda, terus juga desain yang versi di masa 1960-an itu ada logo Fantastic Four, yang artinya mereka udah jadi Fantastic Four atau udah jadi kelompok pahlawan super dulu, baru mereka akhirnya pergi untuk meneliti kosmik lagi gitu. Jadi ada dua versi nih, ada dua versi timeline gitu ya. Ada yang di masa lalu sebelum mereka berubah jadi superhero, sama yang setelah mereka jadi superhero gitu. Dialognya juga sebenarnya mengacu pada hal tersebut ya, dimana si Reed Richards itu ternyata punya trauma pergi ke luar angkasa, karena terakhir kali mereka pergi semua teman dan juga istrinya malah kena cosmic ray. Johnny jadi manusia api, Ben jadi batu, Sue Storm jadi invisible, dan Reed jadi karet. Di sini tentu saja elemen kekeluargaannya tuh dapat banget cuy, dan ngingetin gua sama Phil nonton versi Johan Gruffudd dulu guys, dimana mereka nggak langsung berdamai dengan apa yang mereka dapat sebenarnya. Contoh misalkan Ben yang tadinya ganteng gitu kan ya, sekarang jadi manusia batu, terus Johnny yang sekarang malah kerepotan atau masih belum terima dia ngapain aja tiba-tiba ada api gitu misalkan. Sue Storm yang bisa tiba-tiba ngilang tanpa kendali. Mereka semua itu bakal dihadapkan pada perdamaian diri sendiri dulu, sampai akhirnya ikatan keluarganya itu muncul secara natural aja. Dan itu yang bakal keren banget sih nanti di filmnya. Kita juga diliatin Sue Storm yang sedang ngadapin sesuatu di tengah kota yang kuat diduga mungkin ada hubungannya dengan Galactus. Di belakang mereka ada Fantastic Car juga gitu ya guys ya, tapi jaraknya agak jauh dari si Sue Storm ini, yang kemungkinan besarnya berarti sesuatu yang mereka hadapi itu tinggi gede gitu cuy. Jadi ada kemungkinan memang ada berhubungan dengan Galactus. Mereka juga sempat melihat serangan dari langit yang menghantam New York yang kuat diduga memang dari Galactus. Fantastic Car-nya juga di sini kayak dibuat lebih retro lagi ketimbang versi sebelumnya. Kayak mobilnya si Batman versi Matt Reeves ya. Jadi kayak agak-agak gepeng gitu mobilnya, agak-agak muscle gitu. Tapi ini mirip-mirip kayak Impala juga di satu sisi. Johnny di sini juga terlihat sedang menghindari suatu kejaran yang mungkin saja berkaitan dengan Silver Surfer, karena seperti yang kita tahu di sini nanti bakalan ada Silver Surfer, dan ada pasti adegan yang sangat kita rindukan, yaitu Johnny sama Silver Surfer itu kejar-kejaran gitu ya guys ya. Itu keren banget sih. Ben Grimm di sini masih berada di lokasi yang gak jauh sebenarnya dari Sue Storm, di mana dia sepertinya berusaha selamatkan atau evakuasi orang yang diakibatkan dari serangan Galactus.
Akhirnya di sini Galactus diperlihatkan dengan tampilan yang sangat-sangat akurat sekali dengan yang ada di komik. Banyak yang nanya apakah ini Galactus yang sama yang pernah muncul di Fantastic Four Survival Server. Jujur aja gue nggak tahu, tapi sepertinya iya. Karena Galactus itu dari seluruh multiverse Marvel hanya satu. Dia tidak punya varian. Jadi mirip kayak Dormammu gitu. Jadi ada kemungkinan Galactus yang kita lihat dulu merupakan sosok yang sama juga. Cuman beda tampilan aja sekarang, jadi lebih akurat ke komiknya gitu. Trailer ditutup dengan full member dari Fantastic Four menggunakan kostum komik accurate yang bener-bener ngasih elemen retro high-tech banget. Ini jujur gue gak bermaksud overhype sekali lagi, tapi seharusnya memang trailer superhero seperti ini. Tidak terlalu banyak spal-spil, tapi makna dan pesan yang disampaikan ke konsumen itu dapet gitu loh cuy. Durasinya tuh gak panjang, cuman 1 menit 30 detikan gitu, tapi maknanya sampai semua ke kita sebagai konsumen. Itulah contoh trailer yang seharusnya bagus untuk superhero. Kira-kira itu dulu dari breakdown trailer Fantastic Four The First Step yang nanti bakal rilis bulan Juli. Tanggalnya gue lupa tanggal berapa jujur aja. Tapi intinya bulan Juli dan berdekatan dengan Superman. Tapi jujur kalau disuruh milih, saya milih Superman guys. Karena saya James Gunn akut ya guys ya. Mungkin segitu dulu gue Clip on X. Pamit undur diri dan I'll come see you next time.